kayaknya pemerintah juga kurang perhatian untuk hal itu. Makanya gereja hadir di sana. Memang saya pikir kita harus fair sama bangsa kita. Bangsa ini bukan hanya kerjaan pemerintah sebenarnya, tapi kerjaan kita juga. Nah, makanya kenapa gereja datang memberi kontribusi itu, iya kan? Nah, persoalannya bagi kita gimana nih kita sebagai warga negara terhadap pemerintah. Kalau Tuhan bilang memang kita harus tunduk pada pemerintah, tapi kita tidak akan tunduk pada dosa atau kesalahan yang dilakukan pemerintah. Makanya kita bisa bersuara. Halo, welcome to Ceplok, Ceplas Kristen bersama gue Hari. Dan aku Marsha. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang seru banget, spesial banget, yaitu Kak Lydia. Boleh Kak Lydia langsung? Halo, Hari dan Marsha. Yes. Boleh diperkenalkan Kak? Oke, ya saya Lydia Watimena, sudah berkeluarga, 2 orang anak, Lavinia dan Silva. Suami saya Pendeta Julius Mukolomban. Kami melayani di Gereja Reformasi Indonesia dan bersyukur saat ini bisa melayani di Pelayanan Media Antioquia, PAMA namanya. Oh iya, satu lagi supaya jangan lupa gitu ya, kita punya Reformata online, reformata.com. Oke, thank you. Dan Ibu Lydia ini adalah Ibu Gembala kita ya Marsha ya. Oke, kita langsung aja, silakan. Oke, mungkin langsung masuk nih ya Kak. Kita manggilnya Kak Lydia ya. Yes, kita manggilnya Kak. Kita langsung masuk ke topik hari ini Kak. Agak langsung sensitif kali ya ngomongin soal keadaan Indonesia yang mungkin kita nih di anak-anak muda ini tiap buka sosmed bangun tidur, aduh chaos banget ya keadaan kok kayak tiap hari makin memburuk ya Kak, nggak membaik gitu. Posisinya Kakak sebagai yang kita tahu sebagai Ibu Gembala, apakah merasakan ada stres itu juga nggak sih Kak sebenarnya dengan keadaan sekarang ini? Iya, saya percaya semua orang yang ada di Indonesia kalau ngikutin berita, jangankan berita, mungkin dengan naiknya harga barang, itu juga berdampak. Kita beli bensin juga naik kan, atau harga listrik menjadi naik, itu membuat pasti ada kegelisahan sosial. Tapi buat saya itu normal, tidak selamanya kita hidup aman-aman dalam situasi yang aman. Tapi di situasi yang mungkin tidak aman, buat kita memang harus waspada. Ada sesuatu yang seharusnya kita siapkan. Itu menurut saya sih. Dan kalau bicara karena tadi lagi nanya kan Ibu Gembala ya. Ya aku pikir kita kan semua bergereja, ada jemaat Tuhan yang pasti tidak semua ekonominya oke. Ada yang situasi ekonominya juga berat tapi mungkin tidak terungkap. Nah situasi ini tidak hanya memang bisa doa ya. Tapi memang makanya penting banget kita tuh punya satu connecting untuk bisa selalu terbuka, komunikasi. Minimal dari hal yang sederhana kita bisa berdoa. Dengan kunjungan mungkin kita bisa ngelihatin situasi yang lebih real ya. Gimana kondisi di rumah? Jangan-jangan mungkin dia nggak makan ya. Betul. Atau saking ekonominya sulit bisa jadi berantem ya relasinya. Mungkin seperti itu kali Marsha sama Hari. Kan kalau misalnya penonton Ceplok ini kebanyakan tuh anak muda ya Kak Lydia ya. Kalau Kak Lydia sebagai Ibu Gembala nih, biasanya kan pasti ngobrol tuh sama anak-anak muda gitu. Biasanya boleh nggak dikasih gambaran mereka tuh biasa kalau curhat ngomonginnya apa sih tentang Indonesia? Kayak ada nggak ngomongin Indonesia tuh kayak gimana gitu? Nah ini jadi perhatian banget buat anak muda. Saya pikir kalau kita menggaungkan situasi Indonesia itu lagi nggak baik-baik saja. Tapi kalau jujur kita ngomong tentang anak muda, kayaknya kita jarang ketemu orang bicara tentang Indonesia lagi gini loh. Gimana kita ya? Realnya kayak gitu ya. Jadi buat saya mungkin anak muda, tapi mungkin tidak semuanya. Sorry buat anak muda, saya pikir ada banyak anak muda yang memikirkan bangsa, bahkan gila-gilaan untuk hal itu. Salah satu mungkin Hari dan Marsha. Hari ini mau ngomong Indonesia. Kita ngomong karena kita juga ikut stres. Kita bingung harus bersikap seperti apa nih jadi anak muda Kristen gitu. Iya. Dan ini penting banget ya. Aku pikir mungkin dari hal-hal yang kecil ini kita bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta itu kalau kita nggak mau tahu apa yang situasi yang terjadi. Jadi minimal dengan kita mau care sama Indonesia lalu ngomong tentang Indonesia. Contoh situasi kenaikan harga pangan. Mungkin ngomong gitu terus anak muda bisa buat apa sih? Itu gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Dan mungkin ada banyak langkah-langkah yang lain. Karena seringkali mungkin sebuah aksi itu nggak harus hanya sebuah kata-kata,
sebuah opini-opini yang dituangkan, tapi mungkin hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. Tapi buat anak muda juga yang suka menulis, contoh kan ada reformata.com, itu bagian dari situasi yang kita pakai atau alat yang kita pakai untuk bisa bersuara. Betul. Gitu, seperti itu Marsha dan Hari. Tapi balik ke tadi yang jawabannya kali dia juga ya Kak, maksudnya gimana cara kita bisa berkontribusi kali ya Kak. Pemikiran lainnya adalah berarti kita sebagai anak muda perlu juga nih mengkritisi gimana sih keadaan negara kita sekarang, segala tatanan pemerintahan dan sebagainya Kak. Tapi pasti banyak anak muda yang udah mulai capek ya, udah mulai kayak malas juga mau kritisin kayak gini terus gitu. Gimana Kak cara kita tetap bisa kritis, tapi bukan yang dengan kepahitan gitu, tapi justru kritisnya tuh dengan kasih gitu. Cara penyampaian apalagi kita sebagai ya remaja Kristen gitu ya Kak ya di negara Indonesia ini. Iya. Ini pertanyaan yang penting buat anak muda ya. Jadi buat saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh anak muda. Bicara kritis itu penting. Nah, waktu bicara kritis tuh kita bukan cuman ngomel tentang pemerintah. Kita bukan hanya marah dengan situasi yang terjadi, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita butuh tahu loh situasi konkretnya yang sebenarnya tuh apa. Contoh kasus Nadiem sekarang kan kita dengerin berita semua pada protes. Tapi memang perlu mau tak mau kita tahu loh sebenarnya kasus sebenarnya dari awal gimana sih gitu ya. Kenapa sampai berdampak seperti ini? Atau kalau kita ngeliatin situasi mungkin kayak MBG gitu kan. Ada banyak protes kita, kenapa sih makanannya gini? Kita butuh usut loh. Sebenarnya gimana nih? Siapa sih yang pelaksananya? Apa yang mereka lakukan? Jadi mungkin hal pertama waktu kita bicara tentang kritis anak muda perlu tahu data. Speak by data ya. Kita harus lihat data. Kita juga bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang kompeten dengan bidang yang kita pingin tahu. Bicara hukum, kita tahu dong undang-undangnya kayak gimana gitu kan. Kita bisa dengan orang-orang yang contoh sangat fokus banget lihatin situasi kondisi hukum di Indonesia gitu ya. Kalau bicara MBG itu kan ada kaitannya banyak banget gitu. Kita bicara tentang pelaksana di lapangan, kita juga bicara tentang anak-anak yang mungkin menikmati hasil MBG itu. Jadi buat saya data itu perlu banget. Kita bekerja sama dengan orang-orang terkait untuk tahu isu sebenarnya kayak gitu. Itu khusus beberapa kasus itu ya kayak gitu. Karena kesalahan anak muda tuh kadang kita lihat yang viral, terus yang ke blow up apa kita langsung ikut-ikutan aja. Padahal tadi ya harus kita tuh lihat dulu nih backgroundnya, datanya. Sebenarnya ada satu kasus. Ini apa sih dibaliknya? Kayak gimana secara hukum mungkin tadi, terus secara sosiologi, secara di masyarakat. Jadi apa ya? Mungkin kritis itu jadi kita lebih nggak asal ikut-ikutan gitu ya kali dia. Iya, benar. Anak muda itu punya pengaruh yang besar loh. Salah satunya kan dia punya kekuatan untuk gengnya atau kelompoknya itu besar. Gitu waktu kemampuan mempengaruhi itu begitu besar. Waktu anak muda itu dia tahu arah yang tepat, cara yang tepat, itu pasti dampaknya oke banget. Oke banget sih. Jadi buat saya bukan anak muda itu kita nggak hanya butuh anak muda yang cerdas, kritis aja, tapi anak muda yang juga harus bijak ya. Yang harus bijak. Kalau Alkitab bilang harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Menggunakan hikmat ya Kak sebenarnya ketika mau bertindak. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau ngomongin bertindak ketika kita berhikmat, ngomongin soal data juga ya Kak. Kayaknya sekarang data tuh juga udah terlalu banyak dimainin ya. Maksudnya bahkan yang tercatat atau yang kita bisa ya menyelam ke sejauh apapun bisa jadi itu semua rekayasa gitu. Gimana kita sebagai anak-anak muda Kristen ini walaupun udah sekritis itu menyelami segitunya, kalau ternyata data yang kita tahu nih ini tuh sebenarnya data salah. Apakah kita gimana ya cara kita berhikmatnya untuk tetap mau coba support dan case-case seperti itu atau kayak tindakan apa nih Kak yang sebenarnya kita harus lakukan gitu. Kita kan kalau sudah tahu itu salah ya udah pasti dong kita jangan di sana gitu ya. Maka kita harus cari sebenarnya fakta yang benarnya gimana. Kita cari sumber data yang benar itu menurut saya. Kemudian mungkin kalau kita satu orang bergerak itu kadang kurang kuat. Maka kita butuh
dukungan kita cari mungkin semacam satu kelompok tapi di sana ada orang hukumnya gitu ya. Kita lihat juga dari sisi aktivis gitu ya. Mungkin dari kelompok 10 orang kita bisa naik menjadi 20 orang, bahkan mungkin 100 orang. Tapi kita melihat dari berbagai sisi sosialnya, sisi politiknya, sisi hukumnya, gitu kan, bahkan praktisi lapangannya kayak gimana, dan itu pasti akan berdampak. Karena kalau kita ngomong doang, opini doang, frame media doang, itu pasti akan jadi nggak ada kekuatan ya. Iya. Ini mungkin masuk ke salah satu pelayanan kita ya Kak ya di gereja ini, yang mungkin dari teman-teman Ceplok kalau belum tahu, kami tuh ada bergerak juga di GPPB Kak. Jadi di GPPB ini kan kita tahu ya bergeraknya ke anak-anak yang bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah, di mana mereka sangat terpapar dengan mungkin kebanyakan hal negatif Kak. Apa ya tindakan yang bisa kita lakukan sebagai balik lagi ya remaja Kristen ini gitu untuk bisa membantu mereka istilahnya mungkin detox ya Kak dari segala negativity itu, karena tidak bisa dipungkiri karena mereka sangat terpapar, yang ada di apa ya pikiran mereka sehari-hari itu kayak udah negatif. Jadi salah satunya gitu ya? Benar. Mungkin ya ketika kita berinteraksi pun ngomongin soal sesimpel kita ngomongin soal mimpi mereka. Betul. Mimpi mereka pun semua negatif Kak. Jadi kita panik sendiri gitu, dengarnya sendiri kita juga tertegun gitu loh. Ternyata mereka udah terinfluence yang buruk gitu. Dan relasinya pun itu balik lagi soal pemerintah dan negara Kak. Maksudnya kayak aku mau jadi ini aja toh dia kayak gini gitu Kak. Sebutin sebuah figur atau dari pemerintahan. Gimana ya Kak cara kita nih supaya bisa mengajar adik-adik ini gitu. Sangat bersyukur banget Gereja Reformasi Indonesia ya menggagas sebuah pelayanan anak yang tidak hanya menyentuh anak-anak yang ada di gereja tapi juga di luar gereja. Salah satunya kita ngeliatin lingkungan di sekitar gereja kita di Salemba, ada banyak anak-anak yang beraneka kehidupan, pemulung, buruh kasar dan lain-lain. Nah, thanks banget teman-teman semua, kita ngelihat ternyata Hari dan Marsha ambil bagian di sana ya. Jadi kalau mereka menyentuh hal ini wajar banget karena pasti cinta itu akan semakin bertambah. Tadi bicara bahwa itu dampaknya bisa jadi tadi ada sebuah tekanan kepada pemerintah. Kayaknya pemerintah juga kurang perhatian untuk hal itu. Makanya gereja hadir di sana. Memang saya pikir kita harus fair sama bangsa kita. Bangsa ini bukan hanya kerjaan pemerintah sebenarnya, tapi kerjaan kita juga. Nah, makanya kenapa gereja datang memberi kontribusi itu, iya kan? Kemudian kalau kita usut demi usut, sebenarnya karena kebetulan kali dia pernah juga datengin mereka di dunia tempat tinggal mereka sebenarnya. Karena ternyata balik-balik lagi orang tuanya mereka tuh kurang bertanggung jawab. Contoh dengan kehidupan pendapatan yang sangat minim, tapi coba bayangin setiap tahun dia melahirkan anak terus, iya kan? Kemudian di situ kamu bayangin tempat tinggalnya itu cuman semacam satu tempat kecil banget. Di situ bayangin kalau orang tuanya melakukan hubungan dan dilihat sendiri sama anaknya. Apa yang ditonton mereka, contoh ya. Kemudian kalau sekarang ngeliatin sangat maniaknya orang dengan digitalisasi, artinya dengan handphone. Walaupun boleh dikatakan aku nggak punya duit, tapi beli handphone jangan, dia punya kan. Jadi memang kalau mau dibilang tuh sangat complicated ya hidup mereka. Jadi balik-balik ketika GPPB itu hadir, sekalian ya kita gaungkan ini ya. Jadi GPPB itu adalah gerakan pemuda peduli bangsa. Itu yang diambil oleh anak-anak muda Gereja Reformasi Indonesia. Nah, salah satu yang bisa dilakukan pemuda, kita mungkin gak bisa buat banget ya. Ya, tapi melalui gerakan pemuda peduli bangsa atau GPPB yang dilakukan setiap Sabtu ya Marsha ya. Setiap Sabtu pukul 11 ya. 10.30. 10.30 sampai jam 12. Sampai jam 12. Hitungannya nggak lama ya. Daripada mungkin banyak anak muda, aduh, apalagi kalau Sabtu kan, dia pikir bete banget di rumah, nggak tahu mau ngapain. Bisa ambil bagian, bisa kontak Hari sama Marsha ya. Oh iya, kalau nggak salah Juna ya. Juna ketua. Oh ya, Juna ketuanya. Bakal jadi kepala sekolah besar kali ya. Iya, kita doakan.
Ya, jadi mungkin di situ anak muda bisa ambil bagian lewat ternyata yang dilakukan oleh GPPB, Marsha dan Hari dan teman-teman ternyata mengisi dari sisi pendidikan. Betul, ya. Jadi mereka punya waktu, kalian punya waktu untuk ngajarin adik-adik, tapi di sana juga ada karakter ya, karakter building yang dicoba untuk dilakukan. Dan aku pikir ini hal-hal yang kecil yang bisa jadi besar. Kita rindu banget kan kalau mereka yang tadinya mungkin omongannya kotor, pikirannya kotor, tapi dia bisa pulang ke bawah jembatan kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu sekarang gimana. Dia akan ngajak lagi satu temannya, yuk kita main yuk di sana yuk. Mungkin awalnya cuma main atau pingin mungkin dapetin makanan, nggak apa-apa. Tapi setelah mereka hadir di sana, liatin kakak-kakaknya yang penuh cinta, konten pembelajarannya yang menarik, kemudian hubungan yang dalam dengan mereka tanpa beda-bedain. Aku pikir itu cara yang sederhana yang kita bisa lakukan. Jadi kita mulai dari yang kecil dan kita berharap itu akan berdampak lebih besar. Jadi thank you loh untuk GPPB, untuk Marsha dan teman-teman, buat Bang Juna kepemimpinannya. Jadi mungkin buat pemuda dibanding kita, tapi penting awalnya tadi kita kan kritis dulu, cari tahu segala macam. Selain daripada kita hanya protes atau apa, mungkin kita bisa ikut bergerak gitu ya kayak kita ada aksi walaupun kecil tapi pasti berdampak untuk 1-2 anak itu lewat semacam GPPB ini akan punya dampak buat bangsa. Dan aku pikir memang anak-anak ini juga mulai dibangun bahwa mereka tidak hanya bisa bergantung kepada belas kasihan orang untuk menolong mereka, bisa dapat pendidikan yang baik, bisa dapat tempat yang nyaman, fasilitas yang nyaman, tapi memang kita harus membangun mereka bahwa mereka harus bertanggung jawab loh terhadap dirinya. Bahkan ketika mungkin liatin papa mamanya yang mungkin tidak bertanggung jawab, semoga mereka jadi berkat di sana gitu Kak. Mungkin masuk lagi nih ya Kak, karena tadi kita juga lihat, pemerintah kayaknya kurang memperhatikan ya bagian keluarga dengan ekonomi ini. Ngomong itu mungkin masuk ke ketidakadilan, termasuk ke case yang tadi Pak Nadiem juga pas segala macam. Banyak ketidakadilan terjadi di negara kita akhir-akhir ini Kak. Sulit ya untuk bisa menerima sejujurnya gitu. Gimana ya Kak? Kita tahu nih kalau Tuhan tuh masih bekerja loh buat negara ini. Pasti. Gitu. Tuhan tuh masih. Soalnya karena ya kayak yang tadi ya, hari-hari kita buka sosmed kok nggak membaik ya? Kok ya masalah dolar apa segala macem. Tuhan mana sih gitu? Itu gimana Kak? Ya, aku pikir kadang kita kurang fair loh menilai sebuah situasi. Sebenarnya kalau kita, di mana fokus kita? Kalau kita melihat semuanya buruk, maka kita tidak akan pernah melihat ada sisi yang baik yang keluar. Karena buat saya tidak sedang memihak di mana aja, tapi saya sedang berdiri sebagai seorang anak bangsa yang harusnya tidak hanya mengeluh, tidak hanya menggerutu dengan situasi, tapi harusnya kita ambil andil di sana. Dari hal yang sederhana. Contohnya, kita tidak akan terus berpikir bahwa bangsa ini jahat dengan kita gitu ya. Tapi menurut saya adalah yang saya berpikir tadi pertanyaan Marsha pertama. Apakah Tuhan bekerja? Salah satunya waktu tema ini diangkat, ini bukti bahwa Tuhan bekerja. Benar juga. Iya, karena contoh ya, mungkin saya mau selidiki lihatin sedikit aja. Kalau kita ngeliatin fakta di Alkitab bicara gitu ya, kondisi bangsa itu carut marut dan benar-benar tuh nggak ada sebuah pengharapan khusus untuk bisa baik. Tapi kalau kita ngelihat cara Tuhan di masanya, di setiap masa selalu Tuhan milih ada satu orang untuk memimpin umatnya untuk keluar dari situasi yang buruk. Jadi buat saya kalau sekarang kita ngelihat situasi yang berat, coba kita ngelihat ada banyak contoh ya. Ada begitu banyak suara-suara anak muda yang tetap menggaung tentang harusnya masyarakat ini diperhatikan. Bagaimana keadilan itu diterapkan dengan baik. Dan waktu kita bicara hari ini tentang bagaimana kepedulian kita terhadap bangsa dan waktu bangsa sedang tidak berjalan dengan benar, maksudnya itu bagian dari kepedulian Tuhan supaya kita kembali pada kebenaran itu. Jadi buat saya adalah apakah Tuhan tetap bekerja? Tuhan kalau sudah tidak bekerja mungkin kita udah habis kali ya. Iya. Tapi ketika di tengah-tengah situasi yang kita ngelihat kayaknya parah banget, tapi di situ kita lihat masih ada kebenaran, itu bukti Tuhan bekerja.
Jadi disitulah kenapa ya kita jadi orang percaya itu punya pengharapan besar. Di situ ada kebenaran yang tetap dinyatakan lewat suara-suara yang dari yang kecil sampai yang besar. Aku pikir itu. Jadi Tuhan tuh kerja nggak selalu tiba-tiba spektakuler dari misalnya negara yang lagi hancur tiba-tiba bagus gitu, tapi contoh-contoh kecilnya ada kayak Tuhan terus menjaga kita, ada pengharapan, ada itu tanda-tanda Tuhan masih menjaga kita. Nah, kalau misalnya banyak anak muda tuh kayak masih bilang kayak, kok Tuhan diam, kok Tuhan ini. Nah, cara biar kita bisa melatih kepekaan kita bahwa kita harus tahu Tuhan itu tuh masih kerja loh. Tuhan itu ada aktif, Tuhan gak diam itu gimana ya? Maksudnya biar kita tuh anak-anak muda gak jatuh ke dalam sisi dimana jadi negatif thinking terus ke Tuhan gitu. Oke, memang tidak bisa dipungkiri untuk bisa mengerti tentang Tuhan, dia harus bergaul dengan Tuhan. Maka ada difasilitasi dengan hal-hal yang sederhana. Contoh dengan adanya firman Tuhan yang udah jelas ya, Alkitab yang kita punya gitu ya. Kita memang perlu baca. Dari situ kita tahu loh. Makanya saya ingat, kebetulan saya lagi nulis di reformata.com. Jadi bisa dilihat tentang R.C. Sproul. Dia adalah seorang yang menggerakkan gerakan reformasi itu sendiri. Bagaimana sebelumnya dia menolak, tapi waktu dia disadarkan, dia baru sadar ya, dia mengerti tentang Tuhan, tentang betapa Tuhan itu Allah yang sangat kudus, Allah yang serius. Dia temukan itu lewat Alkitab, Jadi kalau sekarang situasinya anak muda nggak mau peduli tentang Tuhan, makanya jangan pernah kita harapin dia bisa mengerti tentang Tuhan. Makanya pergaulan dengan Tuhan yaitu ada Alkitab, kemudian ada doa yang kita bisa lakukan. Kalau anak muda saat ini ngerasa aku sulit loh lakukan itu sendiri, makanya ada youth, ya kan? Ada youth, Antioquia Youth Fellowship. Nah, bisa join. Disitulah kita punya komunitas kecil. Kemudian ada kelompok kecil kan ya kan? Bisa join di sana. Waktu kita nggak ngerti kita bisa sharing, bisa tanya. Ada pembimbing kita yang bisa ngarahin kita. Jadi buat kita adalah buat anak muda ya hanya omong doang kalau kita bilang kita mau kenal Tuhan tapi kita nggak mau bergaul dengan Tuhan. Gitu Itu poinnya tuh, gimana mau kenal Tuhan, gaul sama Tuhan aja nggak mau gitu. Poinnya penting banget itu. Tapi sorry ya Kak, ini pertanyaan lainnya. Aku percaya sih semua pemimpin negara dan jajarannya semua dipilih sudah berdasarkan kehendak Tuhan gitu. Di Alkitab pun juga Tuhan bilang seperti itu Kak. Cuma pasti ada lah kadang pertanyaan-pertanyaan, kenapa dia ya Tuhan gitu kan? Tuhan maksudnya apa sih? Kenapa ada yang lebih baik gitu? Aku percaya sih Tuhan, ini tuh pilihan Tuhan. Tapi kenapa dia gitu kan? Gimana ya Kak biar kita tetap percaya tapi tanpa kayak berhenti terus mempertanyakan. Dan yaudah lebih ke melangkahnya tuh, Tuhan aku percaya hal ini baik dari Engkau, terlepas dari kondisinya tidak terlihat baik. Itu gimana Kak tipsnya mungkin buat teman-teman juga? Ya, antara harapan dan realita beda banget, ya kan? Itu kan situasinya. Kalau kita yang percaya selalu yakin kita segala sesuatu itu nggak bakal terjadi kalau bukan Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan yang lakukan ya. Tapi Tuhan tidak akan, sesuatu itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Itu poin pertama dulu. Kemudian yang kedua, kita juga yakin banget ketika seseorang itu dia dilantik jadi seorang pemimpin, kita juga tahu ada kedaulatan Tuhan di sana mengizinkan orang itu menjadi pemimpin. Nah, kita semua yang memilih kan kita terbatas. Kita nggak tahu sampai melihat orang itu sejauh-jauhnya. Kemungkinan besar awalnya memang orangnya sangat idealis dan memang berharap dia pingin tujuannya itu benar. Tapi ketika dia melewati itu ada hal-hal yang sebenarnya itu menggiurkan. Membuat dia lupa pada tujuan awalnya. Makanya dia kembali jatuh. Nah, persoalannya bagi kita gimana nih kita sebagai warga negara terhadap pemerintah. Kalau Tuhan bilang memang kita harus tunduk pada pemerintah. Tapi kita tidak akan tunduk pada dosa atau kesalahan yang dilakukan pemerintah. Makanya kita bisa bersuara. Kita bisa bersuara tapi jangan anarkis maksudnya.
Kita ambil bagian di sana, kita bersuara, dan itu pasti akan berpengaruh. Minimal dia diturunkan, iya kan? Minimal dia diturunkan. Kan ada sumbangsi kita untuk bersuara. Sekarang kalau orangnya salah, kita diamin, wah kayaknya baik-baik aja, maka akan tetap begitu. Tapi ketika suara itu didengar, kita melakukan beberapa aksi yang baik, tapi benar-benar nyata, faktanya kita dapatin nggak benar, ya udah. Aku pikir gitu ya. Kak, aku mau nanya sesuatu yang menarik dan beda dikit. Aku pernah baca, ada yang bilang kayak gini, dengan masalah-masalah yang terjadi ya, dengan mesti bangsa yang lagi perang di luar sana, terus kayak ekonomi yang carut marut, terus ada masalah dengan AI yang mulai membingungkan, sampai di Indonesia aja ada begal di mana-mana sekarang. Ada yang bilang, jangan-jangan ini udah akhir zaman nih, udah mau kiamat gitu. Terus dia bilang, ya udah kalau udah mau kiamat, ya udah ngapain kita tadi beraksi, bergerak, biarin aja udah mau kiamat ini ntar kan abis. Itu gimana kalau kita buat, aku tahu itu salah dong pemikirannya. Nah gimana tuh kita buat menghadapi orang yang punya pemikiran kayak gitu? Kalau kita orang percaya tuh sadar akhir zaman atau waktu Tuhan itu datang, Tuhan akan menghakimi kembali siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Yang benar itu ya udah pasti sukacitanya dia akan memimpin bersama Tuhan, artinya dia kembali bersama dengan Tuhan. Nah, kesadaran kita untuk hal ini harusnya tidak membuat kita berhenti untuk tetap, malah kita takut loh waktu kita lakukan yang nggak benar. Kita harus semakin sadar, wah waktu kita sangat sempit. Makanya Calvin bilang, anggaplah hari ini adalah hari terakhir di mana kamu hidup, supaya hidup kita tuh bener-bener, kita takut banget kan kalau kedapatan kita lagi mencuri atau kita lagi benci sama seseorang. Jadi kesadaran kita bahwa akhir zaman itu akan dekat, gak apa-apa, itu baik supaya hiduplah benar. Jangan hidupnya kacau, jangan tetap bertahan di situasi yang salah. Kayak gitu, Har. Jadi udah tahu ini akhir zaman, bukan malah diem atau apa, justru kita kayak ini akhir zaman, kita harus lebih produktif melayani Tuhan, jadi berkat buat sesama, kayak gitu ya Pak. Tapi Tuhan juga bilang, jangan pikir bahwa akhir zaman itu udah dekat kalau kamu ngelihat ada perang di mana-mana gitu ya. Jadi bukan masalah hari ini atau esok, tapi yang paling penting adalah kapanpun kamu harus siap. Hiduplah benar. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Gitu, Har. Mungkin tadi dari Kak Lydia juga udah sempat info nih, kita bisa bersuara sebagai anak muda. Ada lagi gak sih Kak tindakan-tindakan kita sebagai anak muda yang bisa kita lakukan gitu? Selain bersuara, mungkin ada kegiatan sosial lainnya kah yang mungkin bisa membantu keadaan kita ya Kak? Kalau bicara tentang bersuara, kita bisa menulis. Contoh, kita punya WhatsApp di profil kita bisa nulis. Kita punya platform sosial media yang lain, kita bisa lakukan. Kita bisa bikin video kecil, contoh nih ya, kita ngeliatin ada seorang pengemis yang mungkin hidupnya benar-benar setiap hari di situ. Lalu kita mungkin bisa bikin sesuatu buat bagaimana kesadaran orang untuk menolong, mungkin ada care, tapi juga jangan malas loh bekerja, kalau nggak kamu nanti bisa jadi kayak gitu kan. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi bersuara ini kita bisa dalam sistem menulis, kita bisa buatin sebuah video, orang bisa ngeliatin itu. Tapi bersuara itu juga bisa kita bikin kelompok, bisa bikin kelompok yang punya kepedulian terhadap bangsa. Jadi salah satu contohnya adalah GPPB. Berkumpulnya anak muda bukan mencela bangsa, tapi ambil bagian menolong bangsa supaya yang tidak tersentuh oleh bangsa atau pemerintah itu dilakukan oleh anak muda. Ada juga gerakan berikutnya. Ini yang memang digaungkan oleh Pendeta Bikman Sirait sih ya. Makanya ada yang namanya Kalumi. Ikatan Alumni Makedonia. Nah, kalumi yang ada ini bagaimana mereka yang concern fokus mungkin di bagian politik. Mereka akan kumpul bareng yang bagian hukum, bagian pendidikan. Nah, bagaimana mereka ini bertemu bersama lalu mikirin apa yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan, hukum, politik. Nah, kalau politik siapa tahu mereka bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati gitu kan. Ya, kalau di dunia pendidikan dia bisa terjun. Contoh, kita punya sekolah Kristen Makedonia yang ada di Kalimantan. Atau bisa juga pemerhati pendidikan. Dia bisa menyampaikan banyak hal tentang pendidikan, situasi pendidikan gitu ya.
Seperti itu sih Har. Mungkin ada banyak hal yang lain yang bisa dilakukan, tapi setidaknya mungkin yang ini yang dipikirkan juga oleh gereja kita, dan itu dilakukan ya. Pelayanan yang ada di depan mata kita. Nah, kita punya PAMA, pelayanan media Antioquia dengan adanya Reformata ya. Nah, itu bagian bagaimana kita bersuara, ambil bagian kepedulian kita terhadap bangsa ini. Dan kita rindu banget bangsa itu tidak hanya memikirkan kesejahteraan perutnya secara fisiknya aja, tapi bagaimana memikirkan kehidupan spiritualnya, kehidupan rohani untuk kedepannya. Itu sih Har dan Marsha. Boleh dong Kak, satu kalimat penutup nih buat teman-teman anak-anak muda ya, biar tetap semangat Kak. Mungkin kalau sekarang teman-teman banyak yang udah mulai patah semangat ya Kak. Boleh nih dikasih satu kalimat penyemangatnya Kak. Ya, bangsa kita tidak hanya membutuhkan pemuda yang pandai, tapi pemuda yang takut akan Tuhan. Kalau pemuda itu takut akan Tuhan, pasti hidupnya benar dan dia akan memikirkan hal-hal yang mulai dari yang kecil sampai yang besar untuk bangsa ini. Kemudian pemuda itu nggak boleh diam loh, harus kritis. Artinya dia punya data yang cukup untuk bisa bersuara. Dan yang terakhir adalah pemuda itu berdampak. Tidak hanya dari hal-hal yang besar, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Itu aja sih Marsha dan Hari. Ya Mar, hari ini dapat pencerahan lagi, jadi lebih semangat lagi. Tadinya kita udah mulai galau dengan situasi bangsa. Sih. Hari ini dapat pencerahan yang isinya daging, jadi lebih punya semangat lagi buat punya kontribusi untuk gimana kritis terhadap bangsa. Makasih banyak kali dia buat kesempatan ini. Sama-sama. Thank you banget Hari. Kapan-kapan datang lagi ya. Kita akan undang lagi ya Kak. Oke teman-teman Ceplok, sekian dulu buat episode hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.